Halo Tahira, apa Hai kabar? Faras, baik sekali Faras, apa kabar? Alhamdulillah, senang sekali. Terima kasih sebelumnya udah bergabung bareng Hai Online di Kisum, Kisah Balik Musik. Kita ngobrol-ngobrol. Kisum. Okay. Kisah di balik musik, cerita di balik musik atau cerita di balik musik. Kita ngobrol-ngobrol santai aja sore ini. Selamat sebelumnya udah atas pernikahannya bulan lalu. Wow, thank you Faras. Ya, semoga terus berbahagia. Singlenya Amin. juga ya, Duhai Sayang di akhir bulan akhir Desember 2020 kan kemarin. Nah, langsung aja saya masuk nih. Duhai Sayang kan seakan menutup tahun 2020 yang sangat menyebalkan lah, bisa dibilang banyak orang mengalami 2020 yang sangat berat. Nah, Teh Yura Yunita ini apa sih yang ditangkap dari 2020 sebenarnya kok sampai kemudian memunculkan single Duhai Sayang yang menurut saya sangat sangat indah, sangat cantik, itu masterpiece banget sih. Saya dengerinnya tuh kayak terima kasih. Kayak pengen melted banget gitu, gila. Apa sih 2020 menurut Teh Yura gitu? 2020 justru menurut aku jadi satu titik kesempatan baru buat kita semua. Justru banyak pintu terbuka menurut aku di 2020. Mungkin memang awalnya banyak beberapa pintu tertutup, tapi ternyata semakin dan lebih banyak pintu yang dibuka untuk kita. Nah, justru di tahun 2020 karena aku semi extrovert dan juga semi introvert, dan kayaknya di tahun 2020 semenjak pandemi justru sisi introvert aku rasanya semakin bergelora gitu. Jadi aku merasa sangat ada perasaan banyak syukurnya saat aku bisa semakin banyak di rumah. Justru jadi makin bisa lebih banyak lagi dengan waktu bersama orang-orang yang aku cinta di rumah gitu, bareng sama keluarga, makin hangat. Justru yang dulu dari 2013 sampai 2019 rasanya terus ada di luar kota yang jarang sama keluarga, tapi justru di momen ini malah jadi makin dekat sama keluarga. Malah jadi aku itu intinya jadi merasa hangat dan ada perasaan tenang yang dimana pasti di awal-awal 2020 pasti nggak mungkin dipungkiri kita sebagai manusia punya perasaan anxiety atau kita ngerasa bingung entah harus gimana di tengah ketidakpastian ini. Tapi justru aku bisa mencari sebuah rasa tenang itu justru saat aku ada di sekeliling orang-orang yang aku cintai, yaitu salah satunya adalah keluarga. Dan di 2020 akhirnya mengajarkan aku bahwa banyak sekali hal-hal sederhana yang patut kita syukuri, dan justru sesuatu yang bisa bikin kita tenang atau yang bisa membuat hati kita menjadi penuh itu justru saat kita bisa dekat sama keluarga dan orang yang dicinta. Nah, makanya di akhir 2020 adalah salah satu bentuk syukur aku juga aku ada di lingkungan yang seperti ini, yaitu dengan merilis lagu Duhai Sayang yang dimana bagaimana kita bisa memberi atau mengekspresikan rasa syukur kita, mengekspresikan rasa cinta kita terhadap orang yang ada di sekeliling kita dengan lagu Duhai Sayang. Karena pasti pernah nggak sih lo, Faras, ngerasa kayak lo ada di momen apapun itu, entah lo lagi happy atau lo lagi mungkin lo bisa keluar rumah atau lo di pekerjaan lo lagi oke, tapi ada satu hal yang bikin hati lo kosong gitu, kayak apa ya ini yang bikin hati lo kosong ya. Tapi justru pasti orang-orang pernah mengalami itu, tapi justru ada satu sosok atau suatu momen atau akhirnya lo bisa ketemu sama pasangan lo yang justru bikin hati lo penuh dan hati lo semakin tenang lagi, damai lahir batin gitu. Akhirnya itu juga yang menginspirasi gue untuk bikin lagu Duhai Sayang ini gitu. Mantap sekali, gila, komprehensif sekali penjelasannya. Tapi persiapan lagu Duhai Sayang sendiri itu emang dibahan bakari oleh 2020 atau emang udah ada di kepala sebelumnya lalu dituangkan di 2020 ini? Sebenarnya lagunya sih sebenarnya lagunya udah diciptain tahun 2018. Jadi saat aku lagi ada di acara habis kumpul keluarga, habis lamaran. Jadi gue tuh lamaran sebenarnya tahun 2018 dilamar gitu. Nah, dari situlah gue bercerita sama beberapa sahabat gue, salah satunya adalah Tulus, orang pertama yang gue selalu curhatin tentang kehidupan, tentang love life, tentang banyak hal. Dan saat itu gue habis cerita tentang love life gue sama dia, dan gue lagi cerita sama
dia di rumahnya, dan akhirnya terpantiklah untuk gue sama Tulus bikin lagu Duhai Sayang ini. Jadi sebenarnya diciptainnya udah lama dari 2018, tapi lagu ini tuh kita keep aja berdua gitu, cuman udah bikin aja gitu. Gue itu tuh lagunya cerita tentang pasangan gue yang sekarang jadi suami gue sekarang. Nah, abis itu lama-lama waktu berlalu, akhirnya di 2020 yang dimana banyak sekali ya momen sedih, momen manis juga ternyata, dan 2020 ini pasti jadi tahun yang nggak akan pernah dilupa oleh siapapun termasuk gue, dan gue nggak ingin 2020 ini membekas dengan cara yang tidak menyenangkan. Akhirnya gue ingin mengemas 2020 ini dengan cara yang manis, menyenangkan dengan iya juga ya, waktu itu kayak pernah ada deh lagu yang gue tulis 2018, dan waktu itu juga gue di bulan Desember akan masuk ke fase berikutnya lagi gue sebagai perempuan, yaitu menikah. Dan rasanya saat gue lagi dikelilingi orang-orang yang gue sayang, lagu ini tuh kok rasanya jadi menggetarkan ya. Rasanya kok lagu ini jadi makin magis ya kalau diputarkan saat kita lagi banyak waktu di rumah bareng sama orang-orang yang disayang. Akhirnya saat gue mau menuju pernikahan, gue menjadikan lagu ini sebagai soundtrack kehidupan gue bersama keluarga, dan juga dengan pasangan gue menuju kehidupan gue yang baru ini. Wow, kehidupanku yang baru ini. Manis sekali, sangat manis. Ternyata kita mengetahui kalau seorang Tulus sangatlah tulus ya memang ya. Oh ya. Punten sebelumnya Teh Yura, ini ada arahan teknis kalau Teh Yura kayaknya agak putus-putus ininya networknya. Oh gitu. Banyak nggak tadi putus-putusnya? Di Semar ada aman sih, agar pindah lokasi wifi gitu katanya. Di lo aman tapi? Yang bilang justru Teh Bila. Oh sebentar ya. Tidak lebih bagus dari sebelumnya, jadi gue mau pakai. Tapi di saya mah aman. Oke, gue udah ganti. Oke, tadi ngomongin 2020 yang banyak orang mengalami masa tadi Teh Yura bilang anxiety, terus insekuritas dan segala macam. Nah, nah di masa sekarang itu kan pembicaraan tentang hal tersebut rasanya juga bukan hal yang tabu-tabu banget gitu. Nah, Teh Yura juga kemudian menangkap hal-hal tersebut sebagai salah satu sinyal untuk turning point dan sebagai hal untuk berbenah dan segala macamnya, dan melahirkan sebuah karya yang positif juga di Juli 2020, Juli atau Juli? Agustus ya. Juli Agustus. Ya. Ya betul sekali. Nah, tapi pertanyaan saya Teh, apakah terkadang hal negatif itu emang diperlukan untuk membuat sesuatu yang positif gitu? Iya lagi, justru. Iya lagi, gue setuju sama apa yang lo bilang bahwa justru ada hal atau pemikiran positif tuh pasti saat kita udah dihantam sama hal-hal negatif atau hal-hal yang bikin kita nggak nyaman gitu justru. Dan gue bersyukur akan itu, dan gue juga bersyukur karena gue terlahir sebagai penyanyi dan pencipta lagu. Justru hal-hal negatif yang ada di kehidupan gue tapi justru bisa gue alihkan menjadi sesuatu yang positif, yaitu jadi lagu, jadi karya. Dan gue rasa gue nggak akan keluar tuh lagu Hulala kalau misalnya gak dipungkiri gue waktu itu ngerasa insecure, anxiety dan lain-lain. Karena yang namanya 2020 atau pandemi ini kan yang namanya kehidupan manusia nggak usah pandemi deh, mau kapanpun itu pasti ada ups and downs. Kadang-kadang kita ngerasa insecure sama diri kita sendiri, insecure about what would happen in the future, insecure sama apa yang udah kita jalanin di masa lalu, sampai akhirnya kita nggak mindful sama apa yang kita rasakan saat ini gitu. Jadi kan di waktu itu gue sempat, dan gue rasa semua orang ternyata pernah yang namanya pikiran kita kayak monkey mind gitu, loncat-loncat ke masa lalu, ke masa depan, ke masa lalu, ke masa depan. Nyesel sama yang kayak dulu, kok gue kenapa gak ngomong gini ya, atau nyesel kenapa ya dulu gue ngomong kayak gitu. Walaupun sekarang waktu udah berjalan terus, tapi jadi kepikiran nanti di masa depan gue gimana ya kalau gini. Walaupun sebenarnya adalah waktu yang paling berharga, yang ternyata bisa bikin kita tenang itu adalah saat kita being present, kita mindful sama apa yang terjadi saat ini, detik ini, di hari ini gitu. Sampai gue juga tuh waktu ikut kelas mindfulness juga untuk belajar hal seperti itu, bahwa karena yang namanya mindfulness itu ternyata harus dilatih kan gitu ya. Mungkin mudah untuk membaca teori sana sini, tapi untuk ngepraktekinya itu yang justru emang harus kita latih setiap hari kan. Bahkan hari ini aja kita kan juga harus mindful bahwa gue sekarang lagi ngobrol nih sama Farah. Sekarang apa sih yang gue rasain?
gitu. Ternyata kalau semakin kita mindful, ternyata kita semakin bisa bahagia, makin tenang dan bisa menikmati hal-hal sederhana yang kita punya. Gitu. Positif sekali memang ya. Teh Yura ini keren. Nah, soal musikalitas nih Teh Yura. Teh Yura ini kan saya kenal dari dulu, berapa tahun yang lalu, 7-6 tahun yang lalu, emang sosok yang sangat berbakat lah. Apa yang dipegang, apa yang dilihat tuh jadi musik gitu. Nah ini mah ini aja sih pertanyaan standar aja, apa sih cerita di balik bakat seorang Yura Yunita gitu? Wow, cerita di balik bakat menurut gue tuh karena emang bawaan darah dari keluarga kali ya, karena keluarga besar gue emang sangat suka musik dan gue emang dari kecil udah terbiasa dengan musik sih. Jadi bakat, tapi jujur waktu kecil tuh justru gue pemalu, sempat kayak pemalu yang aduh gimana ya kalau misalnya gue nyanyi nanti dilihatin orang tuh gimana ya. Justru awalnya gue sempat malu sampai akhirnya gue main piano aja deh gitu. Jadi gue sempat kelas klasik gitu kan dari SD sampai SMP, karena gue ngerasa kalau main piano itu kayak nggak butuh banyak mata ekspresi ke siapapun yang lihat, kita bisa nunduk aja main piano gitu. Tapi ternyata bakat nyanyi gue disadari oleh semua keluarga besar gue dari dulu, yang dimana didorong lah untuk kayak ikutan festival lomba apa sampai akhirnya dulu gue nggak percaya, masa sih aku bisa nyanyi gitu, kayak enggak deh, karena lo kalau misalnya datang ke keluarga besar gue semuanya emang jago nyanyi parah semuanya. Gue tuh bener-bener gak ada apa-apanya di antara semua keluarga besar gue yang emang suaranya bagus banget. Jadi dulu tuh kayak enggak mungkin aku kayak minoritas di antara semua yang suaranya bagus. Sampai akhirnya waktu itu orang tua gue kayak yuk kita ikut lomba nyanyi sejauh barat waktu itu gitu kan. Aduh ngapain sih malu, gue bilang gitu, udah ikutan lomba nyanyi sejauh barat waktu itu. Terus akhirnya dari situlah didorong sama keluarga, sama teman-teman, sahabat gue tuh bener-bener ngedorong gue yang kayak enggak, tenang aja, gue akan menang gitu. Gue kayak santai aja, kayak chill gitu. Terus akhirnya ternyata dari itu kayak lomba, dibilang lomba pertama ya, gue nyanyi paling gati. Terus akhirnya juara 1 gitu se Jawa Barat. Nah dari situlah gue baru menyadari, oh gue bisa nyanyi gitu. Oke. Itu tapi berarti bakat. Ya kalau bakat musik semua, karena kakek juga main musik, kakakku main musik, mamaku juga nyanyi, papaku juga suka main musik. Jadi emang udah ada di lingkungan itu sih dari kecil. Oke, wow, sangat beruntung sekali ya, berarti berada di lingkungan yang berada di lingkungan yang musik banget gitu loh, kayak hari-hari makanannya musik, terus dari kecil udah nggak buta nada banget lah. Kan banyak penyanyi yang banyak musisi itu yang tahu musik, tahu lagu tuh kan baru mereka pas sekolah kayak atau kuliah atau kapan. Nah tapi justru ternyata gue udah suka nge-compose musik tuh dari SD ternyata gitu. Dari SD gue kayak punya buku diary sendiri, gue suka nulis curhat sendiri, kayak suka humming sendiri tanpa gue sadari. Gue nggak tahu kalau itu adalah meng-compose sebuah lagu. Itu adalah ya gue rasa ya itu bawaan dari lahir aja. Gue ngerasa kayak semua anak nge-compose lagu deh gitu. Tapi dulu kan nggak tahu kalau istilahnya adalah meng-compose lagu. Tapi ternyata itu udah gue lakukan dari SD ternyata gitu. Tapi lo kursusnya ini doang ya, piano klasik doang ya, tanpa ada bantuan kursus vokal paduan suara? Enggak, justru gue klasik. Tapi ternyata piano klasik itu benar-benar dasar musik. Dari semua dasar musik menurut gue tuh ada di piano klasik. Dan ternyata dari gue ambil klasik kayak mau kemana-mana gue benar-benar bisa improvisasi sendiri sih. Nah akhirnya gue ikut kelas vokal itu baru tahun 2018 saat gue diundang untuk jadi muridnya Steph Ridge. Itu jadi kayak guru vokalnya Michael Jackson, Stevie Wonder. Waktu itu emang lagi datang ke Indonesia, dia kayak guru vokal masterclass dari Swedia. Akhirnya gue ikut vokal masterclass di situ, yang dimana bukan hanya belajar teknik vokal, karena sebenarnya kalau teknik vokal tuh bisa dipelajari di mana aja, tapi kalau itu tuh benar-benar gimana caranya untuk kita bisa memproduksi suara jauh lebih bagus dari yang sebelumnya, yang dimana kalau kita belajar piano atau drum atau alat musik itu kan benar-benar butuh
badan lain atau butuh instrumen lain. Tapi kalau vokal tuh kan benar-benar hanya mengandalkan instrumen yang kita punya, yaitu badan kita sendiri, mulut kita, dan tenggorokan kita. Dan ternyata bagaimana kita bisa menciptakan lagu atau memproduksi suara adalah bagaimana saat kita bisa berdamai dengan trauma kita di masa lalu. Jadi suara yang kita keluarkan itu adalah mencerminkan apa yang pernah kita alami dari waktu kita kecil sampai sekarang. Dan kalau misalnya kita nggak bisa dealing dengan trauma-trauma yang pernah kita alami di masa lalu, justru teknik itu nggak akan bisa keluar gitu. Tapi saat kita udah bisa berdamai dengan semua trauma di masa lalu, ternyata teknik vokal kita juga bisa makin upgrade, dan bagaimana kita membawa itu menjadi sebuah mengolah rasa di masa lalu yang bisa menjadi rasa yang nyampe ke orang tuh sebenarnya ada tekniknya. Dan waktu itu aku belajar sampai karantina hampir 2 minggu di Bali bareng sama Margareta sama itu. Dan itu salah satu momen life changing lah di hidup gua. Karena gila ya, ternyata belajar vokal itu emang bukan teknik loh, tapi benar-benar semua sampai psikologis, sampai sama trauma masa lalu, dan itu gue pelajari di sana. Dan iya benar-benar living legend sih sebenarnya, dia ngajarin Michael Jackson juga, jadi vokal coachnya Michael Jackson, Stevie Wonder, dan banyak penyanyi di luar. Itu kesempatan langka sih buat gue, dan gue bersyukur bisa les di situ gitu. Betul. Nah, untuk mendukung pernyataan Yura tersebut, kita udah mengundang David Foster. Gitu. Enggak sih. Sore tapi nge-lag ini. Saya bercanda tapi tadi gue nge-lag sih. Nge-lag. Yura, Trix dan Margareta. Tadi kepotong nggak? Oh iya, gue juga nangkep sih lo mau bercanda tapi keputus. Boleh nggak diulang kebercandaannya? Untuk mendukung pernyataan Teh Yura, kita udah menghadirkan David Foster sore ini. Wow. Gue juga waktu itu sempat duet sama David Foster untuk konsernya dia di Indonesia. Beberapa kali gue ada 3 konsernya David Foster di Indonesia tuh gue nyanyi bareng dia. Nice banget. Nah, sosok David Foster bagaimana pengaruhnya bagi seorang Yura? Enggak sih, itu nggak masuk pertanyaan. sorry. Nah, Yura kan sejak kecil mengkonsumsi musik nih sama keluarga juga. Tapi ada nggak sih Teh artis atau musisi atau lagu yang sangat berpengaruh sampai sekarang keinget gitu? Yang dari kecil di ngeklik banget gitu di kepala dan di hati gitu. Banyak kan lagu Earth, Wind and Fire. Earth, Wind and Fire. Oh, Oke. Yang membekas sama lagu Michael Jackson justru yang membekas, karena dulu tuh tiap minggu tiap weekend gitu kita tuh ke rumah nenek, kebetulan rumah nenek di sebelah, terus nenek tuh punya kayak DVD player gitu. Kayaknya bokap gue waktu itu kayak beli DVD playernya Michael Jackson yang kayak konsernya Michael Jackson, jadi hampir tiap weekend kita nonton itu di rumah nenek. Jadi itu sih yang bekas banget di gue. Sama ini ada pianis favorit keluarga dulu namanya Richard Clayderman, sampai ada buku pianonya, sampai itu kayak nada pianis Richard Clayderman itu menghiasi setiap Sabtu dan Mingguku, setiap hari pasti ada. Lo cari deh, itu tuh kayak bener-bener nggak tahu ya, kalau gue nggak denger lagu Richard Clayderman sekarang gue kadang-kadang suka pengen nangis gitu, karena itu tuh bener-bener ini tuh hari Minggu, ini tuh Sabtu dan Minggu, ini tuh weekend tuh kalau ada lagu itu. Entah bokap gue yang mainin lagu itu pakai keyboard di rumah atau memang di play di music player di rumah gitu. Karena lagu itu akan berkumandang jika memang bapakku lagi libur gitu di rumah. Okay. Lagu itu. Selalu teringatnya seperti itu ya. Lagu itu mengingatkan akan hari libur dan hari santai gitu.